Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukisman Purtadi. Kita akan mendiskusikan model pembelajaran kimia. Kali ini kita akan mendiskusikan kooperatif, konsep, dan konteks based learning. Jadi kalau ketiganya punya singkatan jadinya CBL semua. Cooperative based learning, konteks based learning, dan konsep based learning. Kita akan mendiskusikan satu-satu di antara ketiganya: cooperative based learning, konsep based learning, dan konteks based learning. Di dalam model pembelajaran kimia. Kita akan membicarakan tentang cooperative based learning dulu. Yang pertama, kita akan bercerita sedikit tentang mengapa sih muncul cooperative based learning. Jadi ini adalah yang pertama di antara ketiga CBL. Tadi kita akan bicara tentang cooperative learning. Mengapa sih muncul cooperative learning? Jadi para pendidik di suatu negara yang gede, suatu negara yang besar adikuasa melihat bahwa proses pembelajaran di sebuah sekolah, dan di kebanyakan sekolah itu mulai terlihat rasis. Anak-anak yang berkulit putih dan berkulit hitam tidak saling tidak saling berkomunikasi dengan baik. Mereka berkomunikasi dengan sangat buruk. Demikian juga dengan para pendatang dari benua yang lainnya, dan mereka melihat bahwa sering terjadi bullying, atau bahasa Indonesianya adalah perundungan. Mungkin Anda lebih mengenal kata bullying daripada perundungan, tetapi kita mencoba untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Jadi di dalam proses pembelajaran yang terjadi di sekolah itu ternyata terjadi banyak perundungan, kemudian antara yang kulit berwarna dan kulit tak berwarna itu tidak akur dan sebagainya. Ini menjadi sebuah keprihatinan bersama saat itu, bagaimana supaya anak-anak yang merupakan wakil dari masyarakat yang ada di sekitar sekolah itu menjadi masyarakat yang tidak lagi terkotak-kotak, tetapi masyarakat yang membaur, yang benar-benar membaur, bukan hanya karena kepentingan-kepentingan tertentu, tetapi mereka punya kesadaran yang bersama bahwa di dalam proses menjalani kehidupan mereka di dalam masyarakat yang sebenarnya mereka saling membutuhkan. Oleh karena itu dikembangkan strategi-strategi pembelajaran yang menjadikan mereka untuk saling bergantung satu sama lain di dalam mencapai tujuan di sekolah, yang kemudian dikenal sebagai cooperative based learning. Seperti itu. Dan pertanyaannya adalah, apakah di Indonesia hal tersebut berlaku? Jadi kalau kita melihat bahwa cooperative learning di Indonesia, kalau kita ingin menerapkan hal itu, bukankah kita tidak punya siswa yang terkotak-kotak semacam itu? Kita sudah dari dulu mengenal Bhinneka Tunggal Ika, mengenal demokrasi, kemudian mengenal bahwa semua kita adalah Indonesia. Jadi pertanyaannya, apakah itu akan diterapkan di Indonesia? Kalau itu akan diterapkan di Indonesia, cocokkah? Karena latar belakang budaya, latar belakang masalah dari proses pembelajaran semacam itu sebenarnya tidak terjadi di Indonesia. Kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah memang Indonesia seperti itu? Apakah di proses pembelajaran di Indonesia yang sekarang memang keadaannya baik-baik saja seperti itu? Mungkin di kelas kita mungkin tidak terjadi proses yang sampai seperti itu, pengkotak-kotakan seperti misalnya yang rasis, kemudian perbedaan kulit, perbedaan suku, perbedaan budaya dan sebagainya.
Kalau kita berpikir bahwa kondisi di Indonesia baik-baik saja, mungkin kita perlu pergi sejenak ke media sosial dan kita tidak bisa menutup mata apa yang terjadi di media sosial kita. Di media sosial apapun, kita akan mendapati bahwa yang terjadi di antara generasi muda kita, mungkin di anak-anak usia sekolah yang nantinya akan kita ajar kimia, yang terjadi adalah mereka terbiasa untuk ngomong kasar, kemudian berbeda pendapat dengan sangat sengit dengan orang lain yang bahkan mungkin belum mereka kenal sebenarnya. Ini adalah kondisi yang mengkhawatirkan, bukan Indonesia yang dicita-citakan oleh para pejuang kita dulu, yang mereka menyadari bahwa semua orang di Indonesia itu berbeda, semua orang di Indonesia itu unik, tetapi memiliki satu tujuan. Oleh karena itu memiliki satu slogan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda, tetapi tetap satu juga. Tetapi yang terjadi sekarang adalah kecenderungan untuk pecah, kecenderungan untuk mempertahankan pendapat apapun bentuk dari pendapat itu. Gitu. Kita tidak usah mempermasalahkan siapa yang memulai, siapa yang mengobarkan itu, tetapi yang menjadi masalah kita sebagai seorang guru dan juga seorang guru kimia di sini adalah bahwa itu menjadi masalah besar bagi pendidikan kita. Walaupun kita mungkin bisa berkilah bahwa itu hanya terjadi di media sosial, tidak, karena apa yang terjadi di sana menjadi sebuah kebiasaan dan itu nanti akan mereka bawa kemanapun mereka pergi. Ya, mungkin Anda atau mungkin Anda juga pernah melakukan itu. Nggak apa-apa, karena itu mungkin dinamika dari kehidupan Anda, tapi yang jelas berikutnya adalah bahwa perlu kita sadari bahwa hal tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang jelek. Jadi misalnya satu kubu menyerang kubu yang lain, bahkan mungkin di bidang politik ya, bahkan artis yang tidak mereka kenal, mereka bersatu untuk membela satu dan menyerang yang lainnya, dan yang lainnya juga sama. Bahkan bukan artis dari Indonesia, dari negara yang lain pun sama, dibela dan dihujat dengan sama kerasnya. Dan mereka akan menyerang dari berbagai macam bentuk, dari berbagai macam arah, gitu, bahkan sampai body shaming, gitu. Kemudian ya proses bullying dan sebagainya. Nah semacam itu sebenarnya harus kita perhatikan di dunia pendidikan, bahwa hal itu menjadi sesuatu yang kalau kita benar-benar mencintai proses pendidikan dan mencintai generasi muda kita, itu adalah hal yang mengerikan dan harus juga kita lihat bahwa itu harus segera diperbaiki. Itu mengapa cooperative learning menjadi sesuatu yang mungkin bukan obat yang sangat mujarab sehingga kita hanya bisa menentukan bahwa ini loh cara yang paling tepat. Tetapi cooperative learning itu di banyak negara terbukti telah memberikan pengaruh yang positif terhadap proses yang seperti ini. Jadi proses perpecahan yang terjadi di dalam generasi kita yang sudah semengerikan itu. Bahkan saya pernah mengikuti sebuah proses, apa ini namanya? Jadi praktik pembelajaran, dan saya menilai praktik pembelajaran di sebuah sekolah menengah pertama, dan juga ada di yang nanti ada juga pengalaman saya di sebuah SMA, di sebuah SMP, ketika gurunya mengelompokkan siswanya A, B, C, D, E, mereka ada sebagian A, B itu tidak mau dengan C, D, E, maunya dengan JKL. Dan seperti itu, dan mereka kekeh, walaupun mereka tetap harus, gurunya memaksa untuk tetap di dalam kelompok itu, kedua kubu ini terpisah. Sampai seperti itu di tingkat SMP. Sikap semacam ini menjadi sebuah warning bagi kita,
Mungkin kita hanya menganggapnya, gitu kan yang terjadi di SMP itu. Tetapi kalau itu terjadi di hampir semua sekolah kita, maka itu adalah sebuah bahaya yang besar. Ini menjadi sebuah warning bagi kita bahwa ada tanda-tanda bahwa komunikasi antar siswa kita di generasi itu adalah sebuah hal yang menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Anda bisa mencari contoh-contoh yang lain, mungkin yang terjadi di lingkungan sekitar kita, di berita-berita yang muncul di TV, atau mungkin Anda baca di internet, di koran, dan sebagainya. Betapa hal tersebut menjadi butuh perhatian kita, bahwa kita sebaiknya tidak hanya menekankan tentang konsep, mereka menghafal konsep, dan mereka ulangannya dapat 8, 9, tetapi ada bagian hal yang lain ternyata juga hilang. Kita mencoba untuk memperbaikinya dengan menggunakan kolaboratif dan kooperatif based learning. Mungkin Anda masih bertanya, apakah kita menjadi atau apakah memang itu menjadi tugas kita? Bukankah sikap itu harusnya dikembangkan oleh guru PKN misalnya, agama misalnya, atau BK dan sebagainya? Bukankah kimia hanya menjelaskan tentang konsep dan keterampilan ilmiah saja? Balik lagi, pertanyaan ini harusnya kita mencoba untuk berefleksi bahwa kimia itu tidak hanya sekedar mengajarkan kimia saja, tetapi kita harus melihat bahwa proses pembelajaran kimia, kita selalu menekankan bahwa kimia perlu laboratorium, tetapi kadang-kadang kita lupa bahwa sebenarnya proses pembelajaran di kelas itu juga merupakan laboratorium untuk menyiapkan calon-calon siswa kita menjadi good citizen. Kalau bisa good netizen juga. Jadi tidak hanya warga masyarakat di negara kita sendiri, tetapi juga menjadi seorang citizen yang baik juga, netizen yang baik juga, citizen yang baik dan sekaligus juga netizen. Nah, kita perlu berpikir apakah seorang citizen itu hanya perlu untuk tahu apa sih yang dimaksud dengan kesetimbangan kimia, apa sih yang dimaksud dengan atom, bagaimana sih bentuk molekul CH4, apakah hanya itu? Tetapi perlu kita sadari bahwa setelah mereka mengetahui C2H5OH itu punya sifat yang seperti itu, apa yang mereka lakukan dengan C2H5OH saat mereka ketemu di dalam kehidupan sehari-hari? Gitu. Kalau NaCl itu punya sifat yang mudah larut di dalam air, apa sih yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka? Kan seperti itu. Bukan hanya itu, tetapi kalau mereka berpikir tentang energi yang bisa ditimbulkan dari sebuah reaksi kimia, kita menginginkan bahwa mereka punya sikap dan sifat yang positif ketika mereka menjadi warga negara Indonesia. Warga negara yang baik. Karena apa? Saat mereka terjun ke masyarakat, mereka tidak hanya diam di rumah sambil menikmati bahwa mereka sudah tahu apa bentuk molekulnya PCl5, apa bentuk molekulnya NH3, bagaimana sifat-sifatnya Fe, bahwa besi itu lambangnya Fe, bukan B, bukan Be, apalagi Bs gitu. Nah, seperti itu. Tetapi mereka harus terjun. Bagaimana menggunakan pengetahuan-pengetahuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan, dan di dalam pekerjaan itu mereka akan tahu bahwa mereka tidak hidup sendiri. Kadang-kadang saat mereka di dunia maya berseteru, ternyata di dunia nyatanya mereka harus bekerja sama. Apa yang mereka lakukan begitu mereka tahu bahwa akun di dunia maya mereka adalah akun milik mereka?
yang berseteru gitu. A dan B berseteru di dunia maya, tapi di dunia nyata mereka harus bekerja bersama. Apa yang akan terjadi? Nah, oleh karena itu kita mempersiapkan mereka bahwa dunia itu bukan milik mereka sendiri. Bahwa dunia maya meskipun sepertinya bahwa hanya ada di dalam pikiran mereka sendiri, tetapi berimbas pada dunia nyata. Itu. Dan kita mempersiapkan mereka untuk kehidupan di dunia nyatanya mereka, bukan di dunia mayanya mereka, bukan di internetnya mereka. Itu. Jadi kita akan mempersiapkan mereka bahwa sesungguhnya bukan kompetisi, bukan bullying, bukan pengkotak-kotakan ras yang menjadikan hidup ini lebih baik, menjadikan bumi ini lebih baik untuk mereka, tetapi justru bekerja samalah yang menjadikan mereka lebih maju. Dari kondisi seperti ini, maka muncullah pertanyaan berikutnya adalah bagaimana agar siswa kita dapat berkomunikasi dengan baik. Jadi tidak hanya bagaimana siswa itu berkomunikasi dengan baik dengan gurunya, dengan orang tuanya, tetapi juga antar siswa yang mereka kenal atau siswa yang tidak dikenal, tidak mereka kenal di sekolah tersebut atau di sekolah lain, atau bahkan di dunia yang lain, di belahan yang lain. Gitu. Kita membayangkan bahwa siswa kita tidak lagi sama dengan siswa-siswa 20-30 tahun yang lalu. Mereka sudah menjadi siswa yang benar-benar berbeda. Mereka mungkin tidak mengenal teman sekelasnya, tetapi mungkin mengenal teman dari negara lain. Anda bisa membayangkan 30 tahun yang lalu itu hal yang tidak mungkin. Bisa mungkin, tetapi sangat kecil kemungkinannya itu terjadi. Mereka lebih mengenal siswa dalam satu kelas. Bahkan kadang-kadang mereka hanya mengenal siswa satu kelas, satu tingkatnya tidak mereka kenal. Nah, ini yang lebih menjadi menjadi masalah kita sekarang adalah bahkan satu kelas tidak mengenal. Tapi justru mereka mengenal orang lain, baik dengan pengenalan yang baik maupun pengenalan yang buruk karena mereka berbeda pendapat terhadap suatu masalah gitu. Misalnya mereka mendukung penyanyi di ajang pencarian bakat, si A mendukung kontestan 1, si B mendukung kontestan 2 dan sebagainya seperti itu. Bahkan sampai para penyanyinya sudah selesai dari kompetisi, kita bisa melihat bahwa pendukung-pendukungnya masih tetap berseteru. Kalau dipikir mereka akan memperjuangkan piala apa lagi gitu ya. Tapi ini yang terjadi. Jadi itu menjadi masalah kita sebagai seorang guru dan seorang pendidik, bahwa ini menjadi tugas kita agar siswa kita bisa berkomunikasi dengan baik. Tentu saja karena kita adalah guru kimia, maka kita juga bergerak di bagaimana sih proses pembelajaran kimia bisa mendukung proses komunikasi yang baik di antara mereka. Saya menyebut cooperative learning dan collaborative learning pada saat yang sama tadi ya. Jadi kadang-kadang mungkin Anda sudah mendengar kata kolaboratif dan kooperatif tadi waktu saya sebutkan tadi. Atau mungkin Anda sudah mendengar sebelumnya seperti apa sih yang dimaksud dengan kooperatif dan kolaboratif. Saya mengulas sedikit tentang kooperatif dan collaborative learning. Jadi cooperative based learning dan collaborative based learning itu kadang-kadang saya tidak bisa memutuskan bahwa semuanya berbeda, karena ada beberapa sumber yang bisa diikuti juga menyatakan bahwa kolaboratif dan kooperatif itu sama. Tetapi banyak yang membedakan antara kooperatif dan kolaboratif dalam hal bagaimana proses kolaboratif dan kooperatif itu terjadi dalam proses pembelajaran. Jadi untuk beberapa sumber yang saya baca, kooperatif itu menggunakan istilah ini dengan definisi bahwa proses pembelajaran itu terjadi kalau tujuannya
yang dicapai secara bersama itu dikerjakan dengan bagian per bagian, dan setiap bagiannya itu dikerjakan oleh setiap orang yang berbeda, tetapi nanti mereka akan bersatu untuk mencapai satu tujuan bersama. Tetapi dari dalam kolaboratif, prosesnya itu mereka bersama-sama terus bekerja sama sampai mencapai sebuah tujuan. Anda bisa menyimpulkan perbedaan kooperatif dan kolaboratif ya di sini ya. Itu yang paham yang menjadikan kooperatif dan kolaboratif menjadi sesuatu yang berbeda. Tetapi ada juga yang menyatakan bahwa kooperatif dan kolaboratif itu pada sisi yang sama, yaitu bagaimana siswa itu kita kondisikan di dalam proses pembelajaran yang bekerja sama antar mereka saling sharing pengetahuan, kemudian saling sharing bagaimana memecahkan masalahnya, sampai mereka mendapatkan tujuan proses pembelajaran itu secara bersama. Nah, kadang-kadang saya lebih cenderung untuk membedakan antara kooperatif dan kolaboratif learning, karena memang kata-katanya juga berbeda ya, antara kooperatif dan kolaboratif. Kadang-kadang di dalam penggunaan sehari-hari juga berbeda. Anda bisa merasakan bahwa kolaboratif atau kolaborasi dengan kooperatif atau kooperasi itu dalam banyak hal itu berbeda. Saya cenderung untuk menggunakan bahwa kooperatif learning itu yang seperti itu. Dan kolaboratif learning itu bekerjanya bersama-sama terus untuk mencapai satu tujuan. Tetapi Anda boleh berbeda dengan saya, jangan khawatir. Bagaimana Anda bisa, asal Anda bisa memberikan logika, kemudian alasan mengapa sih kooperatif dan kolaboratif itu sama. Atau mungkin Anda membedakan antara kooperatif dan kolaboratif, keduanya tetapi dengan alasan yang berbeda dengan yang saya sampaikan tadi, tidak masalah. Tetapi yang jelas baik kooperatif dan kooperatif learning, mereka memanfaatkan proses pembelajaran yang menjadikan siswa itu saling berkomunikasi. Mereka saling bergantung satu sama lain, bahwa seseorang tidak bisa memecahkan masalahnya hanya dengan kerja individu sendiri, tetapi mereka memerlukan orang lain, bantuan orang lain untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Dan itu sebenarnya yang terjadi di dalam kehidupan normal kita, kehidupan keseharian kita, bahwa kita tidak mungkin hidup sendiri. Nah, ciri khas yang menjadi mengapa sih kita menempatkan kooperatif atau kolaboratif learning itu berbeda dengan pengelompokan yang biasa. Jadi mungkin yang menjadi hal yang perlu ditekankan sekali adalah bahwa pengelompokan biasa berbeda dengan kooperatif atau kolaboratif learning. Dalam hal yang pertama adalah di dalam kelompok yang kooperatif learning itu, di dalam satu kelompok itu sedapat mungkin heterogen. Heterogen dalam hal ini adalah kalau kita melihat bahwa ada, misalnya Anda berada di satu kondisi sekolah yang menjadikan semangat kesukuannya itu kental banget, dan kebetulan ada banyak suku di situ yang saling bentrok dalam tanda kutip, yang tidak terlalu tidak terlalu yang sangat gitu ya, tetapi ya paling tidak mereka mengumpul gitu, jadi suku A, suku B, suku C dan sebagainya. Nah, di dalam kelompok kooperatif ini mereka harus ada di dalam setiap kelompok itu. Dari kalau misalnya yang bertengkar adalah antar suku, mereka harus seperti itu. Atau kalau mereka ngegeng bukan karena suku tapi punya geng-geng tersendiri, sebenarnya sukunya sama tapi punya geng yang berbeda, maka dibiasakan untuk mereka mengenal satu sama lain. Misalnya kalau Anda punya data tentang si A itu selalu berkumpul dengan yang ini, si B dengan yang itu, kita coba satukan A dengan B dan sebagainya. Itu namanya heterogen. Jadi itu satu kepentingan yang ekstrim negatif. Tetapi kalau misalnya yang positif, misalnya kalau bisa ada siswa yang high achievement, jadi prestasinya yang bagus dengan yang prestasinya biasa saja dan prestasinya rendah, atau yang tidak mengerti kimia, yang setengah mengerti kimia, yang sangat tahu kimia. Jadi ada semacam itu. Jangan dikumpulkan anak-anak yang tahu kimia dalam satu kelompok.
kemudian yang tidak tahu dalam kelompok yang lain. Supaya nanti kalau sudah kita mengelompokkan lagi di dalam kelas yang bagus-bagus saja. Nggak boleh seperti itu di dalam, kalau Anda semangatnya di dalam proses pembelajaran sekolah itu pakai kooperatif. Kita ingin melihat bahwa seorang yang punya capaian bagus pun tetap memerlukan orang lain gitu untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Gitu. Jadi mereka dibiasakan seperti itu untuk saling melihat, untuk menghargai orang lain, bahwa orang lain juga punya andil yang sama di dalam proses pembelajaran ataupun di dalam pencapaian tujuan nanti kalau mereka terjun ke masyarakat. Itu namanya heterogen. Anda bisa menyimpulkan yang dimaksud dengan heterogen seperti itu ya. Nah, antar kelompoknya, kalau kita punya lebih dari 4 atau 5 kelompok di dalam satu kelas, paling tidak antar kelompok itu punya kekuatan yang sama. Itu. Ya, jadi mungkin Anda hanya membaginya berdasarkan prestasi belajar kimianya 1, 2, 3, 4, 5 itu menjadi kelompok, kemudian 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya seperti itu sampai yang terakhir. Dikelompokkan dengan cara yang seperti itu bisa. Mungkin ada yang terampil praktikum sementara yang lainnya tidak gitu. Atau mungkin ada yang suka berbicara dan ada yang diam. Itu kan tidak tergantung dengan pencapaian prestasinya juga ya. Jadi maka ini perlu kita campurkan mereka. Jadi sedapat mungkin di dalam satu kelompok itu berbagai macam ada. Itu yang mewakili tingkatan kelompoknya. Mungkin juga misalnya gendernya gitu. Kalau misalnya ada misalnya separuh-separuh, maka di dalam setiap kelompok itu juga mencerminkan persentase semacam itu. Itu artinya bahwa kita sudah membagi kelasnya dengan heterogen. Oleh karena itu, kalau sebuah proses yang katanya kooperatif, tapi pembagiannya hanya berdasarkan yang duduk depan 1, 2, 3, 4 hitung, silahkan 5, kemudian balik lagi 1, nah kemudian dikumpulkan yang punya nomor sama jadi satu kelompok, itu hanya pengelompokan biasa. Apakah boleh proses pembelajaran seperti itu? Boleh, tergantung pada tujuannya gitu. Tadi kita ingin bahwa mereka untuk terbiasa berkomunikasi dengan orang lain, tergantung pada orang lain, saling bergantung, bukan hanya tergantung satu hal, tapi saling bergantung, saling berkomunikasi, saling merasakan bahwa satu dengan yang lainnya itu punya andil yang sama. Kemudian kita tidak bisa hidup sendiri dan sebagainya, maka kita pakai cara kooperatif. Itu heterogen. Kemudian ciri yang lain dari heterogen itu adalah mencapai tujuan itu bersama. Jadi tidak boleh hanya satu orang sudah mencapai tujuannya sementara yang lain tidak gitu. Itu namanya proses kelompoknya tidak berhasil. Jadi kelompok yang berhasil itu tujuan dicapainya bersama. Contohnya, kalau mereka mempunyai tujuan, menetapkan tujuan bahwa mereka bisa menguasai konsep atau keterampilan, satu keterampilan berdasarkan kegiatan proses pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh guru, maka tidak hanya satu orang dari kelompok itu yang menguasai, yang lainnya tidak, tetapi semuanya harus menguasai bagaimanapun caranya. Oleh karena itu, siswa yang terampil ditempatkan bukan bersama dengan yang terampil yang lainnya, tetapi siswa yang terampil ditempatkan dengan siswa yang tidak terampil, sehingga di dalam proses pembelajaran dia akan mengajari temannya, supaya nanti mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sama, karena nilai kelompok adalah nilai untuk mereka. Apa yang dicapai kelompok adalah capaian mereka, seperti itu. Kemudian, dengan adanya seperti ini, maka setiap individu itu punya tanggung jawab kepada kelompoknya. Jangan sampai seorang yang sudah mencapai target tadi karena dia berusaha untuk membantu teman-temannya akhirnya kelelahan, sementara teman-temannya gantung pada dia.
Jangan sampai yang lainnya tidak berusaha. Jadi, di dalam dinamika kelompok kooperatif kita berusaha bukan hanya satu orang yang terampil mengajari yang lainnya, tetapi yang lainnya ini yang diajari juga aktif bergerak untuk mencapai apa yang ditujukan di dalam proses pembelajaran tersebut. Mudah-mudahan bahasa saya tidak terlalu tinggi. Berikutnya adalah kita akan masuk ke konsep based learning. Tadi kita bicara tentang cooperative learning. Mudah-mudahan Anda tahu. Silakan Anda cari lebih dalam seperti apa cooperative learning itu dan bagaimana cooperative learning itu bisa berhasil diterapkan dan apa saja tujuan yang bisa dicapai di dalam cooperative learning. Kemudian mungkin Anda bisa cari tentang tipe-tipenya dan sebagainya. Karena tentang tipe-tipe nanti akan dibicarakan di bagian yang lain di dalam cooperative learning. Kita masuk ke konsep based learning. Dari katanya kita pakai konsep. Coba perhatikan yang ini dulu sebelum kita masuk ke apa sih yang dimaksud dengan konsep based learning. Anda pernah melihat persamaan reaksi semacam ini? Ada A dengan koefisien A kecil. Oke, ada A dengan koefisien A kecil ditambah direaksikan dengan B sejumlah B mol, kemudian menjadi C dengan persamaan reaksi yang setara menjadi seperti ini. Ya, Anda perhatikan, ini adalah reaksi yang imajiner tapi bisa untuk semuanya, general reaksi. Jadi bentuk persamaan reaksi yang secara umum seperti ini. Kalau Anda perhatikan, angka di depannya ada A kecil, B kecil, itu artinya koefisien. Koefisien untuk persamaan reaksi yang setara. Kalau kemudian Anda ditanya tentang apa sih fungsi koefisien ini di dalam penentuan laju reaksi. Kalau kita punya V sama dengan atau R sama dengan laju reaksi sama dengan, maka apa sih peran A kecil di dalam V sama dengan dan R sama dengan itu? Kebanyakan dari siswa yang sudah belajar tentang laju reaksi, bahkan mungkin Anda dan beberapa orang yang lain saya pernah tanya, mengatakan bahwa tidak ada fungsi dari koefisien di dalam laju reaksi. Tidak ada hubungannya laju reaksi dengan koefisien. Mari kita lihat berikutnya, kasus berikutnya. Kalau kita punya ini, bahwa laju itu sama dengan seperkoefisien dari perubahan konsentrasi A setiap satu satuan waktu. Karena A adalah reaktan, maka kita beri tanda negatif, atau karena delta A-nya itu adalah pengurangan, maka nanti hasilnya negatif, supaya jadi positif jadi negatif. Gitu. Kita bisa melihat bahwa ternyata koefisien ada di situ. Tetapi dengan perkembangan waktu yang terjadi saat kita pertama kali mendapatkan laju reaksi adalah pengurangan konsentrasi pereaksi setiap satuan waktu, dilambangkan dengan V sama dengan super A dan seterusnya seperti itu. Kita kemudian dihadapkan dengan satu lagi persamaan yang muncul di dalam pokok bahasan laju reaksi adalah persamaan ini. Laju atau V sama dengan K kali A pangkat N B pangkat M. Ini pangkatnya harusnya N dan M ya, tidak boleh sama. Kurang satu kaki ya di situ. Anda kalau ditanya apa sih hubungan yang V yang di atas dengan yang V yang di bawah, Anda mungkin bisa menjelaskannya, tetapi pengalaman yang pernah saya dapatkan dari banyak orang yang saya tanya, mereka tidak bisa menghubungkan antara V yang di atas dengan yang di bawah.
Itu seolah-olah sesuatu yang berbeda. Apa yang menjadi masalah di situ? Oke, kita terbiasa dengan konsep-konsep itu muncul seperti jamur-jamur yang tumbuh di musim hujan gitu. Sekalian saja peribahasanya seperti jamur muncul di musim hujan, tetapi akar semu mereka tidak saling berhubungan. Jadi muncul di sini, muncul di sana, ada yang di sini, bukan di saya, di atas, di sana, dan seterusnya ada banyak jamur, tapi mereka tidak berhubungan. Itu. Jadi konsep itu hampir seperti itu gitu. Jadi ada yang kita belajar walaupun masih dalam satu pokok bahasan kita belajar V itu sama dengan minus koefisiennya A dengan di perubahan konsentrasi A tiap satu satuan waktu dan tidak ada hubungannya dengan yang di bawah. Itu kita belajar lagi ada V sama dengannya, itu tidak terhubung ternyata. Itu yang terjadi di sekolah kita. Oleh karena itu kita mencoba untuk bahwa proses pembelajaran itu tidak terjadi demikian. Kita mencoba mengulang bahwa ini terjadi di banyak pokok bahasan ya, ini terjadi dalam banyak pokok bahasan. Seperti misalnya Anda ditanya berapa sih jumlah molekul NaCl di dalam 5,58 gram kristal NaCl. Berapa jawaban Anda? Nah ini ya Anda mungkin akan menjawab sekian kali 10 pangkat 23 atau sekian kali 10 pangkat 22 partikel dan sebagainya. Ini karena apa? Anda lupa bahwa ada konsep yang lain sebenarnya yang dihubungkan dengan proses ini. Konsep-konsep kita yang kita terima selama ini ternyata terpecah-pecah. Sementara masalah-masalah yang ada di dalam kimia itu seharusnya dipecahkan dengan menggunakan konsep yang saling berhubungan. Oleh karena itu, ditawarkanlah pendekatan yang disebut sebagai pendekatan konseptual learning atau concept-based learning. Mengapa sih kita harus belajar konsep? Pertanyaan ini harusnya kita balik lagi ke pengetahuan kita mengenai kurikulum. Di dalam kurikulum kita jelas-jelas ditawarkan adanya kompetensi dasar dan kompetensi dasar 3 dan kompetensi dasar 4, KD 3 dan KD 4. Anda bisa melihat KD 4 itu pengetahuan dan KD 3 itu pengetahuan dan KD 4 itu keterampilan. Nah, untuk mengetahui, untuk menjadi tahu, supaya siswa itu tahu, maka dia harus mengenal yang disebut sebagai konsep. Agar mereka terampil, mereka harus tahu konsep. Maka, mengapa kita harus membelajarkan dengan pendekatan berbasis konsep? Karena konten kita memang konten yang basisnya adalah konsep. Itu oleh karena itu proses pembelajaran harus konsep, yaitu pengetahuan dan keterampilan tadi itu ditekankan, dikembangkan dengan menggunakan konsep. Mereka akan mengetahui tentang pengetahuan dan keterampilan kalau mereka sudah tahu konsep. Kita belajar seperti apa sih sebenarnya konsep, apa sih yang dimaksud dengan konsep. Sekarang Anda pikirkan tentang kata yang muncul di sini, yaitu burung. Anda coba berpikir tentang kata burung dan Anda deskripsikan. Nah, kalau sudah Anda sharekan dengan teman Anda, apa sih yang dimaksud dengan burung menurut Anda dan burung menurut teman Anda. Anda akan mendapati bahwa konsep itu bisa penjelasan tentang burung itu bisa bermacam-macam. Ya, penjelasan tentang burung itu bisa bermacam-macam. Itu ya, ada burung yang besar, kecil, ada yang tidak bisa terbang, gitu. Ada yang hidupnya di tepi laut, ada yang di gunung, gitu. Ada yang bisa mengangkat
anak kambing, bahkan ada yang sangat kecil sehingga bisa terbang mengepak kecil di depan sebuah bunga yang sedang mengeluarkan nektarnya gitu. Nah, seperti itu. Itu yang disebut sebagai burung. Kemudian kalau sudah Anda perhatikan juga yang ini. Kalau burung tadi jelas ya. Setiap orang punya bayangan sendiri tentang apa sih yang dimaksud dengan burung kalau diminta untuk mendeskripsikan. Kalau Anda berpikir tentang warna kuning, kuning menurut Anda dan kuning menurut dia mungkin bisa berbeda. Gitu. Bisa berbeda kuningnya. Gitu. Kalau Anda disuruh mengambil warna kuning, nah, kalau Anda kebetulan misalnya pergi ke toko cat, kemudian ada blendernya atau mixingnya di tempat toko cat itu, saat Anda meminta warna kuning, Anda ditawari berbagai macam warna kuning di situ. Ya, kuning bisa bermacam-macam. Tetapi kalau ada burung yang berwarna kuning dan kita beri nama Angry Bird kuning, Anda semuanya pasti punya bayangan yang sama tentang burung ini. Ya, burung Angry Bird kuning. Nah, kata burung dan kuning di depan itu kita sebut sebagai konsep, sementara Angry Bird kuning, Yellow Angry Bird ini namanya siapa ya? Saya tidak terlalu hafal. Angry Bird kuning ini kita sebut sebagai bukan konsep. Itu. Kenapa sih demikian? Karena ada beberapa persyaratan sebuah kata itu disebut sebagai konsep. Yang pertama, konsep itu berfungsi untuk mengelompokkan. Jadi asam adalah sebuah konsep karena asam itu bisa digunakan untuk mengelompokkan zat-zat tertentu menjadi kelompok yang ini asam dan yang lainnya bukan asam. Ada sifat-sifat tertentu dari asam itu yang ada di dalam setiap zat yang masuk di dalam kelompok asam, maka asam itu adalah sebuah konsep yang berfungsi untuk mengelompokkan. Juga mungkin misalnya apalagi distilasi misalnya. Distilasi itu adalah sebuah konsep karena distilasi itu mengelompokkan proses-proses yang melibatkan pemanasan, penguapan dan sebagainya untuk diembunkan kembali seperti itu. Jadi memisahkan distilasi itu memisahkan zat ya yang melibatkan proses pemanasan, penguapan dan pengembunan kembali. Itu oleh karena itu distilasi masuk di dalam sebuah konsep. Salah satu ciri yang menjadi mengapa dia disebut sebagai konsep itu muncul di dalam kata distilasi atau istilah distilasi dan asam. Kemudian berikutnya adalah sebuah konsep itu bersifat sebuah abstrak. Jadi sifat abstrak ini ada pada konsep itu sendiri ya. Jadi kata dari yang bersifat sebagai konsep itu adalah abstrak. Misalnya asam yang tadi sudah saya sebutkan. Asam itu kalau bendanya misalnya H2SO4 adalah benda yang konkret. Tetapi kata asam itu sendiri merupakan sebuah abstrak. Gitu. Jadi bukan berarti bahwa dia menceritakan tentang sesuatu yang abstrak, tetapi dia bisa melekat pada benda yang konkret, tetapi si konsep itu sendiri bersifat abstrak. Mudah-mudahan Anda bisa mengenal. Contoh yang lainnya seperti ini atom. Atom itu sampai sekarang belum ada orang yang mengetahui bagaimana sih sebenarnya atom itu, kemudian bagaimana sih sebenarnya susunan proton, neutron di dalam inti, bagaimana elektron itu benar-benar bergeraknya seperti apa. Mereka belum tahu ya sampai sekarang. Nah, tetapi jadi ini seperti abstrak ya, tetapi kata atom itu sendiri merupakan satu konsep. Jadi ini ada hal yang abstrak kita sampaikan dengan menggunakan kata atom.
Jadi atom itu ada karena ada beberapa karakteristik yang muncul dari atom itu sendiri yang kemudian diteorikan dan bisa digunakan untuk menjelaskan berbagai macam fenomena berhubungan dengan atom. Oleh karena itu, atom merupakan sebuah konsep. Berikutnya bahwa konsep itu adalah sebuah entitas mental atau bentuk mental dari seseorang. Jadi konsep itu di masing-masing seseorang itu akan berbeda. Konsep itu memang satu, misalnya asam, tetapi konsep bagaimana itu menempel di otak kita itu bisa berbeda-beda. Otak kita memang merupakan sesuatu yang bersifat konkret, punya volume, punya apalagi ukuran-ukuran yang lainnya. Ada fotonya gitu ya, bisa, dan kita tahu bahwa ada otak di situ walaupun kita tidak pernah melihat otak kita sendiri, tetapi kita tahu bahwa kita punya otak. Ya sama seperti atom kan, atom itu kita tidak pernah tahu atom itu di mana, tetapi kita tahu dari karakteristik dari yang mencirikan bahwa oh memang ada atom. Nah, bentuk-bentuk bagaimana sih setiap konsep itu ada di dalam otak kita itu adanya di dalam mental kita. Sesuatu yang abstrak memang. Jadi bentuk model mental itu menjadi salah satu bagaimana kita bisa menguasai konsep. Berikutnya, konsep itu merupakan alat berpikir. Jadi konsep itu sebuah alat untuk melogika. Kalau contohnya misalnya seperti ini, kalau logam itu mengkilap, kemudian natrium itu adalah logam, maka natrium itu mengkilap. Jadi berpikir semacam itu. Kalau misalnya natrium itu punya elektron valensi 1, kalium punya elektron valensi 1, kemungkinan mode reaksinya menjadi sama. Walaupun bagaimana mereka bereaksi itu bisa berbeda. Gitu. Itu adalah bagaimana kita berpikir dengan menggunakan konsep. Bagaimana konsep-konsep yang saling berhubungan itu kita gunakan untuk berpikir. Seperti yang tadi disampaikan di atas, kalau kita sudah bisa menghubungkan antara V yang satu dengan V yang keduanya, kita sudah bisa menggunakan konsep itu untuk berpikir. Apa sih hubungan antar keduanya tersebut? Jadi, konsep itu merupakan alat berpikir. Kan konsep itu menurut para ahli itu hanya bisa muncul kalau konsep itu diaktifkan. Misalnya, waktu kita berpikir tentang unsur saja, satu unsur saja misalnya ya, kita mungkin tidak terlalu tahu, atau mungkin orang lain tidak bisa melihat bagaimana sebenarnya penguasaan konsep saya mengenai unsur sebelum unsur itu kita terapkan, kita berikan contoh untuk menjelaskan hal yang lain, konsep yang lain. Misalnya tadi berkaitan dengan unsur, bahwa saya menyampaikan air itu bukan unsur. Mengapa dengan menyebutkan bahwa air itu bukan unsur kemudian kita bisa tahu bahwa ada konsep unsur di situ? Karena apa? Waktu kita menyebutkan air itu bukan unsur, maka kita dengan sendirinya sudah memberikan beberapa penjelasan tentang si unsur itu sendiri yang merupakan ciri dari sebuah konsep. Jadi mengapa air itu tidak disebut sebagai unsur? Karena beberapa sifat dari unsur itu tidak muncul di air. Itu misalnya seperti itu. Atau mungkin air memberikan sifat-sifat yang ternyata itu bukan sifat dari unsur seperti itu. Jadi ini adalah mengapa disebut sebagai bahwa ini akan muncul nyata kalau dia digabungkan dengan konsep yang lain untuk menjelaskan hal yang lain diterapkan gitu. Itu disebut mengapa kita mengetahui bahwa konsep itu ada di situ.
Contoh yang lain, kalau Anda menyatakan bahwa van der Waals, gaya van der Waals itu juga merupakan sebuah ikatan. Sama seperti misalnya ikatan hidrogen, maka di situ Anda harus menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan ikatan kimia. Maka muncullah konsep tentang ikatan kimia, baru Anda bisa menjelaskan tentang ikatan kimia itu dan bagaimana Anda bisa menjelaskan bahwa pendapat Anda tentang van der Waals itu sebuah ikatan sama seperti ikatan hidrogen. Nah, sebuah konsep itu kadang-kadang tidak bisa berdiri sendiri. Konsep yang melayang-layang kemana-mana, tetapi sebuah konsep itu merupakan satu titik dari banyak jalan untuk ke titik yang lain. Anda bisa melihat satu peta misalnya, Anda silakan buka petanya, kemudian Anda tentukan satu kota. Anda melihat bahwa satu kota itu bisa bergerak ke arah kota yang lain. Nah, satu kota di dalam peta itu seperti konsep di dalam proses pembelajaran kita karena harus terhubung dengan jaringan-jaringan konsep yang lebih luas. Kalau kita menggambarkan konsep semacam itu, kita mungkin akan menghasilkan peta konsep yang sebenarnya adalah sederhana. Penyederhanaan dari bagaimana kita menguasai konsep yang ada di dalam otak kita. Jadi penggambaran sederhana dari bagaimana kita menggabungkan satu konsep dengan konsep yang lain, asam dengan basa, asam dengan konsep konsentrasi, konsentrasi dengan mol dengan massa rumus, kemudian itu berhubungan dengan atom gitu. Itu semuanya ada di dalam struktur otak kita dan penggambarannya bisa dalam bentuk sederhana yaitu peta konsep. Kalau kita sudah bisa menggambarkan, maka Anda tahu bahwa konsep itu merupakan satu saja simpul dari jaringan konseptual yang ada di dalam otak kita. Masih tentang konsep, kalau kita belajar tentang konsep itu ada banyak yang kita sampaikan, seperti misalnya konsep itu adalah bisa berupa objek seperti asam tadi, kemudian molekul gitu, kemudian bisa juga merupakan sebuah peristiwa kejadian atau merupakan sebuah proses seperti distilasi tadi, kemudian bisa merupakan juga kualitas ya, seperti misalnya tadi saya pernah menyebutkan berkilat, kuat gitu, apalagi panjang, ikatan yang panjang, kemudian elektronegatif dan sebagainya, itu adalah kualitas. Dan satu lagi bahwa konsep itu bisa di atas yang ketiganya yaitu meta konsep. Anda mungkin pernah bicara tentang atom, Anda tahu tentang kesetimbangan, Anda tahu tentang laju, asam, basa, elektrokimia, dan lain-lainnya. Mungkin Anda juga pernah belajar tentang teori atom. Teori atom itu tidak hanya bicara tentang atom sebagai single konsep, hanya konsep satu saja, tetapi teori atom itu berbicara tentang apa sih yang dimaksud dengan atom dan bagaimana sih penciriannya, dan kemudian memunculkan model. Jadi model atom itu yang seperti ini karena beberapa ciri yang disampaikan oleh teori-teori atom itu. Maka kita lepas dari konsep-konsep yang tadi, ada kejadian, ada objek, dan ada kualitas, maka kita masuk ke konsep berikutnya yaitu meta konsep. Ini yang disebut sebagai meta konsep. Termasuk juga mungkin prinsip Le Chatelier gitu, bagaimana kesetimbangan itu bisa bergeser menurut prinsip yang tadi. Itu adalah konsep yang kita sebut sebagai meta konsep yang menjelaskan konsep-konsep yang lain. Bagaimana mungkin bisa dalam bentuk hukum, prinsip, azas, model, dan sebagainya, itu disebut sebagai meta konsep. Berkaitan dengan pembelajaran yang berkaitan dengan konsep, ada beberapa istilah yang perlu kita tekuni di sini atau perlu kita lihat yang paling muncul di dalam pendekatan konseptual ini adalah hafalan dan bermakna. Pembelajaran hafalan itu sebenarnya seperti yang tadi. Kalau kita menyampaikan konsep kepada siswa kita, laju itu apa? Kemudian laju itu sama dengan minus seper A dari
di perubahan konsentrasi A per dt dan sebagainya udah selesai, kemudian kita menanti di belakang akan menyampaikan laju yang ada hubungannya dengan orde tanpa kemudian kita mengaitkan yang depan dengan yang belakang, maka kita sedang membelajarkan mereka untuk hanya menghafal konsep saja. Jadi bagaimana menghafal konsep-konsep itu tanpa saling berhubungan dengan konsep-konsep yang lain. Itu disebut sebagai rote learning atau pembelajaran yang hanya hafalan. Yang kita perlukan adalah pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran yang bermakna itu artinya bahwa konsep itu walaupun disampaikan sendiri-sendiri, tetapi nanti nyantolnya di dalam peta konsep yang sesungguhnya, bukan peta konsep yang kita gambar di kertas, tetapi peta konsep yang ada di dalam otaknya siswa, itu nanti mereka saling berhubungan. Gitu. Jadi mereka saling berhubungan. Kalaupun sebenarnya kita tidak menghubungkan satu dengan yang lain, sebenarnya dalam otak siswa kita, itu mereka mencoba untuk menghubungkan konsep-konsep yang kalau kita tidak menghubungkannya, mereka menghubungkan sendiri. Gitu. Jadi contoh, kalau misalnya Anda menyampaikan pada mereka bahwa KMNO4 itu larutan yang berwarna ungu, tergantung konsentrasinya. Mungkin ada yang konsentrasinya tinggi, maka kecenderungannya warnanya ungu pekat, bahkan sampai seperti kelihatan hitam. Tapi kalau yang konsentrasinya rendah, mungkin Anda bisa melihatnya sebagai ungu yang cenderung pink gitu. Seperti itu. Dan ketika mereka mencoba untuk menghubungkan pengetahuan kimianya dengan apa yang mereka ketahui di rumah, mereka akan mencoba melihat bahwa oh, ada aliran yang berwarna ungu nih di selokan di depan rumah misalnya. Anda bisa membayangkan mereka bisa mengatakan bahwa oh, ini ada KMNO4 di dalam selokan saya. Nah, model ini mungkin ekstrim ya. Model ini adalah model bagaimana mereka menghubungkan sendiri. Ini yang terjadi dalam otak siswa kita. Jadi mereka menghubungkan sendiri konsep-konsepnya tergantung dengan bagaimana mereka berhasil atau tidaknya mereka bisa menjelaskan fenomena yang mereka ketahui atau benda yang mereka dapatkan dengan konsep itu. Itu. Contoh yang lain lagi. Mungkin ini yang terjadi di justru bukan di siswa, tetapi di kita pendidik misalnya. Setelah tahu bahwa sifat koligatif itu menyebabkan penurunan titik beku dan kenaikan titik didih, orang berpikir atau si A ini yang tahu ini kemudian berpikir bahwa kalau ada air mendidih sebanyak 2 liter sedang mendidih, saya masuki 1 sendok makan garam, plung gitu, akan airnya akan berhenti mendidih. Nah, seperti ini adalah bahwa dia belum dan contoh seperti ini adalah bahwa dia berusaha untuk menggabungkan konsep-konsep yang tadinya seperti bertebaran kemana-mana, tiba-tiba menggabung dengan sendiri-sendirinya, dan itu berbahaya karena itu bisa memunculkan pemahaman yang berbeda dengan apa yang dipahami oleh kimiawan. Maka di dalam proses pembelajaran kita harus menyampaikan proses pembelajaran yang bermakna. Jadi konsep itu benar-benar menggabung dengan konsep yang lain dengan cara yang benar. Gitu. Sebentar, saya mungkin harus berhenti sejenak tentang konsepsi dan miskonsepsi. Jadi ada istilah-istilah yang muncul kemudian dengan di dalam konseptual learning ini. Konseptual learning ini memunculkan istilah yang ini, jadi miskonsepsi. Mungkin Anda mendengar kata miskonsepsi sudah bertahun-tahun. Seperti apa sih yang dimaksud dengan miskonsepsi? Nah, di sini munculnya. Jadi ada konsep, ada konsepsi, dan miskonsepsi. Konsep itu adalah sebuah istilah yang dengan penjelasan yang benar menurut kalangan ilmiah. Jadi kebenarannya berdasarkan apa yang sudah disepakati oleh kalangan ilmiah. Konsepsi itu adalah apa yang kita deskripsikan mengenai sebuah konsep di dalam pikiran kita masing-masing. Kata atom satu orang dengan yang lainnya mungkin punya
karakteristik yang bisa berbeda. Seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Kata burung itu bisa membuat gambaran, setiap orang itu punya gambaran yang berbeda, termasuk juga warna tadi. Itu memiliki gambaran yang berbeda. Itu disebut sebagai konsepsi. Sementara burung menurut kalangan ahli itu adalah definisinya tertentu. Gitu. Itu konsepsi. Kemudian miskonsepsi adalah konsepsi. Namanya miskonsepsi. Jadi ini adalah konsepsi. Sebenarnya konsepsi yang sama sekali berbeda dari apa yang disampaikan atau disepakati oleh masyarakat ilmiah. Dan yang lainnya adalah, ciri yang lainnya dari miskonsepsi itu bersifat menetap. Nah, itu. Jadi benar-benar bukan tidak tahu konsep. Kalau tidak tahu konsep itu benar-benar tidak tahu konsep, ya. Bukan miskonsepsi. Mereka tahu konsep, tetapi mereka salah dalam mengartikan konsep tersebut. Karena apa? Karena apa? Tadi yang sudah ini adalah implikasi yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa mereka berusaha untuk menempelkan konsep-konsep yang kita berikan ke dalam konsep yang lain, sehingga mereka memberikan penjelasan yang berbeda. Seperti yang tadi, bahwa kalau ada air yang mendidih sebanyak 2 liter, satu panci gitu, kemudian kita berikan 2 sendok makan garam gitu, tiba-tiba akan berhenti mendidih karena konsepnya ini menjadi gitu. Ini adalah proses yang disebut sebagai miskonsepsi. Kadang-kadang dibetulkan pun hanya sesaat. Nah, miskonsepsi yang mungkin Anda bisa lihat dan nyata itu adalah miskonsepsi tentang arah. Contoh, Anda mungkin yang belum pernah bepergian siapa? Tidak ada orang yang belum pernah berpergian. Silakan bepergian di suatu tempat yang sama sekali asing, kemudian Anda masuk ke sebuah rumah gitu. Nah, Anda bisa saling bertanya, mungkin Anda pernah ya, mungkin Anda pernah saling bertanya dengan teman Anda, masuk ke dalam rumah, kita sedang menghadap kemana misalnya. Ada yang mengatakan ke timur, ke barat, serong kiri, serong sedikit selatan, sedikit ke selatan, sedikit timur, dan sebagainya seperti itu. Tetapi yang benar adalah yang orang yang ada di situ. Nah, bagaimanapun Anda dijelaskan bahwa kita tidak sedang menghadap timur, tapi kita sedang menghadap barat, kita hanya menempelkan pada kita bahwa, oh ternyata yang itu barat. Tetapi dalam hati kita tetap mengatakan bahwa itu timur, bahwa matahari terbit dari barat. Itu adalah bentuk dari miskonsepsi. Jadi ini adalah analogi dari miskonsepsi kita. Jadi analogi miskonsepsi kita itu sebenarnya benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Gitu. Ya, banyak orang yang mungkin tidak lost direction ya, mungkin mereka dikaruniai kecerdasan yang di situ, tetapi banyak yang tidak. Gitu. Jadi kadang-kadang berputar, jadi mencari alamat, ternyata mereka berputar di satu arah, satu titik kembali ke situ lagi tanpa mereka mengetahuinya. Itu karena mereka kehilangan arah. Itu yang terjadi dalam miskonsepsi, hampir seperti itu. Jadi analoginya seperti itu yang disebut sebagai miskonsepsi. Konsepsi dan miskonsepsi itu yang muncul di pembelajaran konseptual. Nah, pertanyaan untuk Anda yang silakan dijawab di kolom komentar di video ini adalah, mungkinkah kita menggabung ketiganya? Jelaskan pendapat Anda. Ketiganya yang satu mana? Tadi kita sudah bicara tentang kolaboratif, kemudian kita bicara tentang konseptual atau konsep based learning, kemudian satunya kita jangan lupa kita akan bicara tentang konteks based learning. Jadi 3 hal ini mungkinkah kita menggabungkannya di dalam satu proses pembelajaran? Seperti apa sih sebenarnya konteks based learning itu? Dan mengapa sih muncul konteks based learning? Kita akan belajar bersama, mendiskusikan bersama tentang konteks based learning. Ini mengapa sih kita perlu pembelajaran yang konteks based learning, dan mengapa sih dimunculkan pendekatan yang kontekstual? Pernahkah Anda bertanya seperti ini? Kita adalah negara yang agraris katanya ya, tapi kita tidak tahu berapa jumlah lahan yang berkurang.
jumlah lahan pertanian yang berkurang dan digunakan untuk keperluan yang berbeda, pemukiman dan yang lain-lainnya. Tidak ke sana arah kita, tetapi arahnya ke sini. Kita punya negara yang agraris dan salah satu industri yang bolak-balik dalam tanda kutip menderita adalah panen sayur, ya produksi sayur dan buah yang melimpah di satu musim dan hilang di musim yang lain. Salah satunya adalah tomat. Anda mungkin beberapa kali mendengar tentang seruan untuk beli tomat. Ya, Anda mungkin pernah membaca tentang itu. Mari kita beli tomat di petani dan sebagainya. Mungkin juga Anda mendengarkan beberapa seruan yang lain untuk membeli produksi pertanian yang banyak ini. Nah, pertanyaannya adalah di dalam pembelajaran kimia kita belajar tentang preservatif, tentang zat aditif, pengawet dan sebagainya. Kemudian sifat-sifat banyak senyawa molekul, senyawa, unsur dan sebagainya. Pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang kimia? Atau mungkin Anda adalah siswa SMA, apalagi sekarang adalah mahasiswa kimia, ditanya bagaimana sih supaya kita kalau produksi tomatnya banyak itu tidak dibuang percuma, atau bagaimana sih caranya supaya harga-harga industri pertanian, hasil-hasil pertanian itu stabil. Caranya bagaimana? Apa yang bisa Anda sarankan sebagai seorang yang tahu kimia? Dan apa jawaban Anda? Apa jawaban saya dari sisi kimia? Lagi, bagaimana kalau kita melihat ini telur, Anda selalu mengatakan bahwa ini telur asin, bukan yang lain-lainnya. Nggak ada telur manis gitu. Nah, mengapa sih nggak ada telur manis gitu? Mengapa sih tidak ada rasa lain yang bisa dimasukkan ke dalam telur ini? Ada beberapa percobaan yang mungkin memasukkan misalnya rasa bawang dan rasa bawang, brambang, tetapi tidak mungkin capsaicin. Mengapa bukan yang sedang tren kan pedas nih, level beberapa macam level. Mengapa telur kita tidak rasanya pedas dengan berbagai macam level? Kenapa hanya asin yang bisa muncul di situ? Gitu. Sebagai seorang kimia yang tahu kimia, apa sih yang bisa Anda sarankan untuk itu? Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam ini yang muncul di dalam kehidupan sehari-hari kita. Tetapi yang terjadi adalah kebanyakan dari pembelajaran kita tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain yang mungkin sebenarnya sederhana, tetapi kita tidak pernah diajarkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kita hanya diajarkan bagaimana sih cara cepat untuk menyelesaikan soal-soal di UTBK. Bagaimana sih cara cepat untuk berhasil menembus PTN ternama gitu. Tetapi untuk penjelasan-penjelasan semacam itu kita tidak pernah memberikannya pada siswa kita. Berpikir lagi, kalau kita sebagai seorang guru mungkin ini adalah hal yang zalim yang kita lakukan. Nah, karena apa? Karena pelajaran itu terisolasi. Nyatanya, tadi walaupun sudah konsepnya bagus, nyatanya terisolasi. Artinya apa yang terjadi di dalam kelas biarlah tidak ada di dalam kelas. Begitu keluar dari kelas mereka tidak peduli apakah kimia itu digunakan di kehidupan mereka atau tidak. Maka itu terisolasi dan ini memunculkan bahwa mata pelajaran apapun yang diajarkan di sekolah itu tidak berguna. Kimia itu tidak ada gunanya. Matematika itu nggak ada gunanya. Gitu. Kalau ujung-ujungnya menjadi tukang ojek. Gitu. Jadi ini yang menyebabkan bahwa masyarakat menjadi pesimis. Apa sih yang dipelajari di sekolah sebenarnya sehingga tidak ada satu pun dari pelajaran di sekolah itu menjadi sesuatu yang berguna di dalam proses pembelajaran.
proses yang dipelajari dalam proses pembelajaran itu tidak berguna di dalam proses kehidupan mereka. Gitu, itu yang terjadi dan itu nyata dan itu sering kita jumpai. Bahkan mungkin Anda sendiri mengatakan bahwa matematika yang sampai integral sekian kali, turunan sekian kali itu ternyata tidak berguna di dalam proses pembelajaran kimia. Anda mungkin merasa seperti itu. Itu karena bahwa proses pembelajaran kita yang selama ini tidak kontekstual. Itu artinya bahwa tidak dikaitkan dengan apa yang akan mereka hadapi, baik untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi maupun untuk menghadapi apa yang mereka akan peroleh di dalam masyarakat. Oleh karena itu, contextual based learning itu atau context-based learning itu menyatakan pada atau menggeser paradigma bahwa konsep itu adalah sesuatu yang steril. Konten kimia itu sesuatu yang steril, hanya ada di dalam kelas atau di dalam laboratorium. Tetapi seharusnya proses pembelajaran itu mengaitkan apa yang diterima di sekolah, pelajaran yang sifatnya seperti itu, konseptual, faktual dan sebagainya, menjadi sebuah proses yang mengaitkan dengan apa yang akan mereka hadapi nantinya di dalam masyarakat maupun di dalam mereka belajar di tingkat yang lebih tinggi. Nah, di dalam pembelajaran context-based learning ini selalu menekankan bahwa proses pembelajaran itu menggunakan sumber belajar yang maksimal. Jadi sumber belajar apapun yang ada di lingkungannya, apapun yang ada di dalam proses pembelajaran itu yang memungkinkan menjadi sumber belajar digali sedemikian sehingga menjadi sumber belajar yang maksimal, karena di dalamnya kita bisa menggunakan lingkungan, mungkin lingkungan sekolah, mungkin lingkungan rumah, ataupun lingkungan sekitarnya, dan juga bentuk-bentuk sosial yang lainnya. Mungkin kita bisa bekerja dengan lembaga-lembaga di luar sekolah. Kemudian apalagi kalau kita bicara tentang organik, misalnya kita bisa pergi ke pabrik, atau mungkin kegiatan-kegiatan rumah yang memproses materi-materi organik dan sebagainya. Jadi kita menggunakan lingkungan dan sosial. Tidak hanya sumber belajar itu dari internet dan juga tidak hanya berkaitan dengan buku saja, tetapi menggunakan semua sumber belajar yang ada. Karena apa? Karena kehidupan itu tidak seperti yang ada di dalam video YouTube. Kehidupan itu tidak seperti yang tertulis di dalam buku kimia yang tebal dan hurufnya kecil-kecil itu. Tetapi itu ada di dalam lingkungan kita, ada di masyarakat kita. Maka proses dari pembelajaran yang kontekstual itu menggali atau mengeksplorasi segala bentuk sumber belajar yang ada supaya mereka tahu. Mereka bisa menerapkan konsep yang mereka pelajari, di kehidupan nyatanya mereka untuk mengeksplorasi ataupun memberikan penjelasan hasil eksplorasi mereka terhadap sumber pengetahuan. Jadi lingkungan itu adalah sumber belajar yang sangat kaya untuk konsep-konsep yang kita pelajari di sekolah. Tidak hanya konsep, sebenarnya kita juga membelajarkan mereka untuk menerapkan keterampilan juga, dan juga menerapkan sikap ilmiah. Jadi kita tidak membiasakan siswa untuk percaya begitu saja apa yang disampaikan secara ilmiah, tetapi di dalam sikap ilmiah itu justru menekankan bahwa ada sikap skeptis, bahwa jangan langsung percaya, tetapi percaya itu kalau ada dukungan dari data, dan itu dikerjakan dengan menggunakan proses ilmiah. Itu yang muncul di dalam context-based learning. Seperti apa bentuk-bentuk context-based learning? Nanti akan kita bicarakan di bagian berikutnya. Untuk sementara kita sampai di sini.
Demikian penjelasan saya untuk kooperatif, konteks, dan konsep based learning. Terima kasih atas perhatian Anda. Silakan Anda jawab apa yang menjadi pertanyaan yang di tengah tadi. Terima kasih perhatian Anda sekali lagi. Selamat belajar, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.